ngomong itu berhati-hati. Orang itu gak bisa dibilang waliullah hanya gara-gara percaya sama karangan atau tesis seseorang, gak bisa. Apalagi memang orang fasik. Itu gak benar, berdosa. Bahkan kata para ulama, kalau orang bilang seseorang bisa mencapai wali dengan tanpa makom ubudiyah, penghambaan diri pada Allah, takwa dan ibadah, itu kufur, itu murtad. Kalau orang dibilang wali tidak melalui jalan ubudiyah, itu justru kufur. Kok dibilang sudah jelas gak genah kerajaannya dibilang wali, gak bener itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, tetap saya mengajak pada semua rakyat Indonesia dan seluruh umat Islam, jaga negara kita Republik Indonesia dari pecah belah, dari pengadu domba, dari penuduh-penuduh PKI tetapi tidak ada PKI, ya, dari orang-orang yang merasa statusnya paling tinggi di dunia ini sehingga menyalahkan orang lain. Mari kita juga jaga Bhinneka Tunggal Ika, Undang Dasar 45, tetap NKRI harga mati, merah putih selalu bersama kita di dada kita, pertahankan sampai wafat kita. Dan tak lupa juga mari kita jaga NU Nahdlatul Ulama tetap berkembang, kita jaga, kita rawat, kita pelihara sebaik-baiknya, karena NU adalah salah satu ormas keislaman yang punya peran besar dalam pengusir penjajah Belanda dan dalam mengisi kemerdekaan Indonesia ini. Mari kita jaga NU dari orang-orang yang hasud, yang akan menghancurkannya. NKRI harga mati. Para hadirin, ini ramai sekali. Tadinya saya nggak mau ngomong ini ya. Ramai sekali di YouTube beredar di medsos isu terkait Rhoma Irama, Bang Haji Rhoma Irama, Bang Haji Rhoma Irama ini disebut wali oleh siapa yang saya lupa tuh. Ada yang bilang katanya oleh Kiai Haji Imaduddin, tetapi Kiai Haji Imaduddin katanya sedang menceritakan bahwa Kiai Haji Raden Syarif Rahmat mengatakan Bang Haji Rhoma Irama itu seorang wali Allah, sehingga membuat geger publik. Yang saya tidak mengerti kenapa publik sampai geger. Salah ada orang yang menganggap seseorang itu wali sesuai dengan penilaiannya, objektivitasnya, keilmuannya. Ya, yang memandangnya siapa? Kiai Haji Raden Syarif Rahmat. Yang dipandangnya siapa? Bang Haji Rhoma Irama. Bang Haji Rhoma Irama orang Islam, ya, taat ibadah, udah kelihatan kebaikan manfaatnya, walaupun syiar Islam lewat lagu dakwahnya, lepas dari pro dan kontra, ini lain dulu, ya. Yang kemudian kan memandangnya juga bagus, wali Allah, bukan memandang buruk, bukan mengatakan Kiai Haji Imaduddin atau Kiai Haji Raden Syarif Rahmat mengatakan Rhoma Irama penjahat atau gembong PKI, ya, atau PKI GI baru, Wahabi, Khawarij, Syiah, pengadu domba umat, majhablah umat, pengadu domba kiai dan ulama dan habib, itu lebih buruk, jangan diaminkan. Tetapi sebagai seorang muslim, kalau menurut saya ini ya, jika ada orang yang berhusnudon menyebut bagus pada orang lain, ya, apa salahnya diaminkan? Amin. Karena jadi waliullah itu bagus dan diinginkan oleh Allah, dan waliullah pasti bermanfaat kepada seluruh manusia sekecil apapun itu. Aminkan. Kenapa sih susah-susah amat? Kenapa sih seolah kita ini nggak paham, masih dengki aja? Orang berhusnudon, katakanlah kalam itu adalah sebuah doa. Barangkali kalaupun Bang Haji Rhoma Irama bukan wali, barangkali dengan ada ucapan Kiai Haji Imaduddin atau ucapan Kiai Haji Raden Syarif Rahmat, beliau itu wali, kita aminkan jadi wali. Apa tidak mau ada umat Islam menjadi wali? Apa menganggap tidak mungkin, mustahil? Nanti dulu dong. Cobalah, jangan menganggap sesuatu itu dengan dengki, hasud, kotor mulu. Pakai. Saya aja yang nggak bisa ngaji, pakai pertimbangan syariat Islam. Yang kalau ada ucapan saudaramu yang baik kepada saudaramu, walaupun itu tidak belum sesuai, aminkan, amin. Yang mengaminkan dapat pahala.
yang diaminkan mudah-mudahan dijabah, manfaat kepada semuanya, daripada orang yang nyinyir-nyinyir. Aminkan dong. Oh, yang tidak akan tahu wali kecuali wali. Lah iya, siapa juga Kiai Haji Raden Rahmat ini menganggap dirinya wali? Kan itu hanya dugaan-dugaan yang baik. Husnudon, salah husnudon. Atau barangkali Kiai Haji Raden Syarif Rahmat meniatkan mengucapkan Bang Roma Irama itu wali, atau Kiai Haji Imad mengatakan Bang Haji Roma ini wali. Barangkali diniatkan sebagai sebuah doa, ucapan mengandung doa, diniatkannya begitu. Apa salah? Daripada ngaku-ngaku cucu Nabi, urusannya dengan nasab. Kalau orang ngaku cucu Nabi, urusannya dengan nasab. Nggak mungkin orang yang tidak bernasab ke Nabi, kemudian diaku cucu Nabi, kita aminkan jadi cucu Nabi. Tidak mungkin, mustahil. Mustahil, tak dengarkan. Tapi kalau seseorang kita doakan, kita husnudonkan, berkata itu wali Allah dengan niat doa, husnudon, kita aminkan, itu ada 1000 kemungkinan bisa jadi wali kalau diaminkan. Karena posisi wali bukan nasab, predikat, prestasi, amal. Bisa mudah Allah memberikan taufik dan hidayah. Tapi kalau nasab, nggak bisa nasab yang bukan nasab si A, dengan adanya aminan doa, jadi nggak mungkin, mustahil. Lebih berbahaya orang yang husnudon, terlalu husnudon, setelah datang dalil terhadap orang bukan cucu Nabi, dihusnudin cucu Nabi, padahal sudah datang dalil. Apalagi dibela-bela, dipaksa-paksa cucu Nabi. Ini menurut saya jelas bertentangan dengan syariat Islam. Kecuali belum datang dalil, belum datang hujah yang mengatakan mereka bukan cucu Nabi. Bolehlah husnudon, ini sudah jelas datang hujah, datang dalil. Paham nggak? Udahlah, coba saudara kita, jangan hanya karena kedengkian kita, karena kebodohan kita, kepicikan kita, kejumudan pikiran hati kita, perkara yang mestinya kita baguskan, aminkan, kita jadikan framing. Siapa kita? Apa kita merasa paling pintar, paling benar di sisi Allah, sehingga ada saudaranya yang berhusnudon terhadap sesuatu yang memang bisa mungkin ribuan mungkin terjadi? Kenapa itu jadikan seperti sebuah kejahatan? Gaduh lagi Indonesia ini. Ini halu nih orang-orang yang mencemooh kayak gitu, orang halusinasi nih. Siapa ini orang halusinasi? Halu itu juga itu sama halu. Ketika ada orang berbuat kebaikan, menuduh orang baik, dan hal kebaikan tersebut bisa terjadi karena tidak melanggar kudrat, di framing, diberikan. Ini juga orang halu ini nih. Harus belajar lagi. Kudu ke rumah sakit kita mengenai sarwa. Bisi pilek, bisi naon. Saya doakan nih orang-orang nih yang memframing. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa saya dan semuanya, memberikan taufik hidayah, memberikan kejernihan hati dan akal pikiran, membebaskan dari kejumudan, dari perbudakan kesesatan, dari sifat-sifat Fir'aun dan Dajjal dan setan dan iblis, dari kejahatan hawa nafsu kita. Bijahi Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa bihaqi wa karamat jami auliyat tis'ah fi Jawa. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.